A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'a. Dan taubatlah kamu kepada Allah jami'a, semuanya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar supaya kamu menang atau beruntung. Surat An-Nur, surat ke-24, ujung ayat ke-31. Wa nistaghfiru rabbakum, dan meminta ampunlah kamu kepada Tuhanmu. Summa tubu ilaih, kemudian taubatlah kamu kepadanya. Surat Hud, surat yang ke-11, ayat ke-3. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, tubu, taubatlah kamu kepada Allah taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benar taubat, taubat yang jujur, taubat yang benar, taubat yang ikhlas. Surat At-Tahrim, surat ke-66 ayat 8. Ayat yang barusan kita baca sebagai dasar kaji kita subuh ini. Yang pertama, kesimpulannya, tidak ada kita yang tak berdosa, yang tak bersalah, yang tak melanggar, karena kita manusia. Kullu bani Adam khata'un, setiap anak cucu Adam bersalah. Yang tak bersalah itu tidak manusia, malaikat. Dan yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, di setiap dosa, setiap pelanggaran, setiap ketidaktaatan dan kemaksiatan atau kedurhakaan pasti ada sanksinya, ada hukumannya, ada akibat atau ada marunya, siksa dan azabnya. Maka kita diberi kesempatan, diberi peluang oleh Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Penerima Taubat, Allah yang Maha Pemaaf, untuk mempergunakan kesempatan itu. Cuman kita tak diberi tahu sampai bila kesempatan lagi kita. Sampai mati, tapi bila ke mati kita tak tahu. Nah, sebelum datang kematian, atau sebelum siksa turun, atau sebelum matahari terbit daripada tempat tinggalannya, sari'u, bersegeralah kamu itu minta ampun dan dapat ampunan Allah. Ila maghfiratin min rabbikum. Itu kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang ketiga, lantaran kita selaku hamba Allah, dia kita tidak sempurna. Tentu ada saja kekurangan kita, kelemahan kita. Ada kalanya berkaitan dengan hak Allah, atau ada kalanya berkaitan dengan sesama. Dosa kepada Allah, bersalah kepada sesama. Kalau dosa kepada Allah, dek kita tidak taat, tidak patuh, durhaka, bangkang, mengerengkang, menentang, itu disalahkan dengan taubat. Taubat itu kembali balik kepada Allah setelah sasik, setelah salah, setelah menyimpang. Namanya taubat. Disambah dengan nasuha, taubat yang benar, taubat yang ikhlas. Memenuhi 3 syarat. Pertama, menyesal. Dengan sebenar-benar menyesal
lantaran kita lah bersalah, lah berdosa, lah melanggar. Lalu segera berhenti dan mencabut diri daripada dosa itu. Yang ketiga, bertekad untuk tidak akan mengulangi. Kok andai sakirono taulang balik, capeklah minta ampun. Kemudian kalau dosa jako tu berkaitan dengan sesama manusia, sesama makhluk, menzalimi orang, melakukan tindakan yang menyebabkan orang sengsara menderita, atau mengkhianati, menipu, curang, atau mencaci maki dan segala macam. Pokoknya dosa itu berkaitan dengan sesama kita. Tambah cek lah, minta rela, minta maaf, kembalikan balik punya no. Kalau punya negara, agen ke negara balik. Kalau punya masyarakat, balik ke masyarakat balik. Jika berkaitan dengan barang-barang. Tapi kalau berkaitan dengan tidak barang, ya minta rela, minta maaf. Itu syarat taubat. Nah, kita diperintah. Taubat itu hukumnya wajib. Dan kita baca tadi ayat-ayat sebagai dasar kewajiban taubat. Tubu itu perintah. Taubatlah kamu wajib diperintah. Istaghfiru, perintah, minta ampunlah kamu. Siapa yang tidak taubat, siapa yang tidak minta ampun kepada Allah, bertambah dosa jelek. Dosa karena menganggap taubat tidak wajib. Dan tidak taubat itu adalah suatu kezaliman. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak taubat itu zalim. Akibatnya kalau kita tidak taubat, tidak minta ampun kepada Allah, kita dapat sanksi, dapat hukuman, dapat iqab, siksa, azab, bisa di dunia, bisa di alam barzakh setelah kematian. Nah, di akhirat sudah pasti. Cuman para pelaku-pelaku dosa itu dibiarkan, hanya anggap itu aman. Alun tiba hukuman lai, alun tiba sanksi lai, alun tiba lai iqab marono, sehingga nya merasa ndak ba sen. Miang sen ndak ba sen. Miang boleh jo. Cuma kau ndak ba sen mali yang mencilok no korupsinya, arato negara irampok no dek lantaran alun ba lai. Syukurnya awakku tidak seperti Nabi Adam. Kalau Nabi Adam ketika melanggar langsung terbuka pakaian. Kan kita lah tahu sejarahnya, kisahnya kan. Ketika Nabi Adam dengan istri beliau Hawa memakan buah pohon asy-syajarah al-mal'unah. Tak lama setelah itu nampak maro. Akibatnya bertelanjang kedua-duanya. Lalu kedua-duanya mencari daun-daun yang ada di surga. Itu nampak. Kita anak cucu Nabi Adam tidak langsung lah. Kalau setiap dosa kesalahan kita langsung diikap, percaya gitu. Di mana tak percaya, salah mengecek, kencong muncung. Salah mencelik, pituk matu. Salah menangah, turi atau telinga. Misalnya itu. Salah melangkah, tengkak. 2 kali melangkah, salah pontong kaki. Itu kan langsung marun akibat. Tak dibiarkan. Dek dibiarkan itulah orang menganggap tak baar. Nah, di situ letak tertipunya kita sebagian dan sebagian kita. Dek terkesan ndak baare doh, ndak berdosa ke dah. Kalau berdosa, kaneden. Itu namanya Allah biarkan itu
untuk mengasih kesempatan peluang. Karena Allah Subhanahu wa taala, Allah itu kan Ghafur, Ghaffar, Maha Pengampun dan mengampuni banyak sekali dosa dan kesalahan berulang-ulang. Ghafur, Ghaffar. Tentu kalau Allah itu Maha Pengampun, harus diberilah orang kesempatan. Allah Tawwab, Maha Penerima Taubat, maka kalau dia Maha Penerima Taubat, tentu dibiarkannya lah orang dulu untuk bertobat. Maha Pemaaf, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, disitulah perlu kita mengetahui itu. Ada dosa-dosa itu yang disegerakan hukumannya di dunia. Ada juga nanti sekedar teguran-teguran, sapaan-sapaan. Yang paling segera didulukan di dunia sebelum di akhirat yang pasti zalim. Kezaliman, kesewenangan, keangkara murkaan. Itu langsung di dunia. Lambe laun, lamo lambe. Bagi pelaku kezaliman-kezaliman, kalau dia tidak taubat dan minta rela, minta maaf, lamo-lamo kasudahnya kanai jo betul. Jikalau adalah hukuman yang patut disegerakan di dunia, kau kezalimanlahnya, kezaliman. Nah, termasuk kedurhakaan kepada orang tua. Selebihnya berupa teguran. Nah, kita hamba-hamba Allah yang telah diberi oleh Allah petunjuk atau hidayah keimanan. Nah, kalau masalah kita ditegur. Penegurnya dengan musibah. Musibah tu penegur, tanda apa dosa. Nah, musibah pun tak gelodo, tak guna merapi melatui. Itu bencana. Musibah yang kita alami, yang kita rasakan, berupa hal-hal yang kita tidak suka, tidak senang, tidak ingin itu terjadi. Itu musibah. Kullu ma'adal mu'min, segala sesuatu yang tidak diingini oleh orang mukmin karena dia merasa terganggu, tidak nyaman. Musibah. Tata ruang musibah. Demam musibah. Sakit-sakit musibah. Sedih musibah. Anak bagaimana begini musibah. Suami bagaimana begini musibah. Isteri bagaimana begini musibah. Saja yang kita alami, yang kita tidak ingin itu terjadi, terjadinya, itu musibah. Musibah penegur, penyapu. Di samping itu untuk ujian kesabaran, ujian ketabahan, ujian keimanan, ujian ketawakalan, ujian keistiqaman, itu ujian. Di samping itu disapowa. Karena tidak satu pun musibah yang menimpa pasti itu lantaran kerajawa. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang menimpamu itu lantaran kamu jo. Disapu. Aku namanya penyapu. Penyapu itu rancak. Sebab dari sapu-sapu orang awak lalu mi awak. Dan musibah itu di satu sisi sebagai rahmat daripada Allah. Banyak rahmat di balik satu musibah. Di antaranya satu. Cik kita sebut. Bahawa dengan adanya musibah, ada sekian dosa-dosa kita yang dihapuskan. Dan nanti di akhirat kita tidak dihukum, tidak disisa, tidak dibalas lantaran dosa itu, karena dihapuskan dengan musibah. Itu kalau orang ditimpa musibah sabar, tabah atau reda. Tapi kalau mengerutu, tidak dah bertambah dosa jalan.